Jadi pada hari ini kita sudah menyaksikan satu proses penyelesaian konflik agraria di salah satu LPRA anggota KPA Serikat Petani Pasundan, LPRA Desa Muktisari di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ini merupakan satu dari kurang lebih 750 lokasi prioritas reforma agraria anggota KPA organisasi-organisasi rakyat yang tersebar di 23 provinsi dengan luasan yang didesakan selama ini untuk diselesaikan oleh pemerintah seluas 1,7 juta hektar. Jadi LPRA Desa Muktisari ini adalah salah satu tipologi konflik agraria di mana petani selama berpuluh tahun sejak 99 berhadapan dengan konsesi perkebunan swasta. Dan pada tahun 2001 HGU dari PT Maloya ini sudah dinyatakan habis, expired, dan tidak lagi diperpanjang. Ini juga menjadi bagian dari proses bagaimana memastikan DPR, Bupati tidak menjadi bagian dari yang menghalangi reforma agraria tapi mendukung proses reforma agraria. Secara model, reforma agraria yang dijalankan di Desa Muktisari ini sangat komprehensif dan memperhatikan keseimbangan ekologis di mana wilayah konservasi harus dilindungi, harus diproteksi. Kemudian ada juga manfaat sosial. Jadi misalnya ada beberapa fungsi peruntukan tanah kolektif itu bagi kawan-kawan difabel, kemudian juga bagi perkemahan bumi pramuka, sehingga menjadi lengkap sebenarnya untuk Serikat Petani bersama masyarakat Desa Muktisari untuk mengembangkan desa ini menjadi desa maju reforma agraria ke depan. Memperjuangkan tanah di sini, alhamdulillah udah selama 24 tahun. Banyak kan ikut aksi lah, ikut acara sana sini lah, biar perjalanannya itu tahu gimana susahnya mendapatkan tanah sampai sekarang hasil menjadi sertifikat gitu. Kalau berjuang ini tantangannya bukan main. Sampai anak saya juga frustasi. Udah jangan diturunin. Anak saya frustasi. Lihat bapak saya begini. Frustasi anak saya. Karena desakan masyarakat yang tidak tahu. Berjuang demi saya. Berjuang demi masyarakat. Saya begitu niatnya. Sudah lillahi ta'ala. Supaya ini tanah ini kembali lagi kepada masyarakat. Saya segitu. Perempuan juga, Bu, kan sama, bukan laki-laki doang yang harus berjuang. Perempuan juga kan bisa menanam, ya. Hasilnya itu kan bisa dijual sendiri. Enggak semua laki-laki itu harus ke depan berjuang, wanita juga sama. Ya nggak mau kalah sama laki-laki lah gitu. Nggak mau kalah sama laki-laki, perempuan juga harus ikut berjuang. Oke, nah kalau dari sisi masyarakatnya ya, petani penggarapnya itu tentu mereka konsisten untuk menggarap lahan. Nah tentu kalau dari sisi advokasi organisasinya, kita sudah melakukan upaya-upaya di tingkat daerah itu ada yang namanya kita dorong itu SPG, Surat Penunjukan Garapan, itu sejak 2001, SK-nya dari Bupati. Nah kemudian didorong lagi melalui tim terpadu sejak 2005, artinya pengakuan bahwa masyarakat sudah menggarap di situ sudah lama, itu sudah tercatat. Kemudian kalau nggak salah 2012 apa 2013 itu sudah ada yang namanya pansus di DPR bahwa lahan yang di sini itu sudah masuk kategori lahan terlantar. Nah kemudian kesininya tentu bareng bersama KPA melalui Satgas, kemudian melalui tim terpadu, ya kita berkolaborasi begitu.
Alhamdulillah setelah keluar sertifikat aku merasa bahagia sekali. Soalnya perjuangan selama bertahun-tahun itu sekarang udah nyata gitu. Udah bener-bener nyata, jadi alhamdulillah lah nggak sia-sia berjuang selama bertahun-tahun. Iya, senang banget, senang, bahagia banget gitu. Dulu keadaan ekonomi biasa-biasa aja, tapi alhamdulillah ya Bu ya, setelah mendapatkan tanah ini, ke masalah ekonomi rada ningkat gitu kan, bisa ngebantu ke keluarga, ke tetangga-tetangga, bisa donatur ke masjid, ke anak yatim gitu. Setelah ada kotak enak karena nggak setor, jadi lebih enak, lebih enjoy, asal diri sendiri, punya diri sendiri gitu, ekonominya lebih maju. Pengen kacang tanah, pengen ini, jadi nggak beli sekarang. Kalau dulu kan beli pengennya, setelah dikuasai sama Tuhan. Tapi sekarang sudah maju soal ekonominya. Nah, ini ada yang menarik ya. Mungkin ini satu-satunya ya saya kira, bagaimana kita adil terhadap agraria itu mulai dari rumah tangga petaninya. Pembagian itu sudah adil di tingkat keluarga. Nah, kemudian kalau lihat dari komposisi secara keseluruhan, hampir berapa ya, 59% itu dominasi perempuan bahkan. Tentu ini juga sesuatu yang bukan kesetaraan gender, tapi bagaimana kita juga mendorong bahwa perempuan ini menjadi pilar utama dalam pelaksanaan reforma agraria, begitu. Saya harapannya mau dikerjasamakan ini sama orang SPP juga. Kan sebelumnya menanam itu kan benih-benih biasa, kedepannya saya pinginlah lebih menanam gitu, yang hasilnya lebih dari sekarang gitu. Harapannya iya mau lanjut itu berjuang gitu demi kebutuhan keluarga gitu, demi kebutuhan orang lain, ya harus semangat berjuang terus. Ya, kita berharap bahwa ini menjadi satu langkah maju ya, sehingga kemudian kawan-kawan yang di berbagai serikat di Jawa Barat yang kita tahu persis masih ada kasus yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun malah yang tidak menemukan ujung penyelesaiannya. Dengan contoh kasus Malwaya ini, saya kira kita berharap teman-teman itu kemudian terus-menerus memperjuangkannya. Jadi memang reforma agraria yang kita harapkan, LPRA yang kita harapkan itu adalah memang kerja keras atau gotong royong dari seluruh unsur. Karena 24 tahun bisa dikompres hanya 1 bulan permasalahan selesai. Dan secara ideologi, tanah ini oleh negara harus diprioritaskan diberikan kepada rakyat. Saya kira secara organisasi ya, baik itu SPP ataupun KPA dengan jaringan yang lain, ya tentu kita mesti dorong bersama-sama bagaimana wilayah-wilayah yang lain juga bisa merasakan buah daripada perjuangan mereka semua gitu ya. Karena saya kira keberhasilan Malwaya mudah-mudahan ini mampu menginspirasi, kemudian ini bisa dijadikan sumber inspirasi untuk bagaimana pemerintah bisa berpihak terhadap agenda-agenda reforma agraria.